Baik, kita akan mulai bicarakan tentang mutasi secara umum, dan di dalamnya nanti ada mutation breeding. Bahasanya ada dalam bahasa Inggris ini, tapi materi saya soalnya cari yang yang komprehensif itu. Kalau Anda cari bahan-bahan seperti ini banyak sekali, yang bahasa Indonesia juga ada, bahasa Inggris juga ada. Banyak sekali, Anda bisa pilih, Anda pilih dan pilah-pilah, artinya ngambil ini bisa untuk Anda gunakan sebagai materi di ini juga, di tulisan itu, tapi bukan berarti diambil pustakanya ya, tapi diambil bagaimana cara, poin-poin apa saja yang kira-kira perlu disampaikan. Jadi Anda misalnya kumpulkan dari lima bahan kuliah di internet, cara nyarinya kan Anda tuliskan saja misalnya mutation atau mutation breeding, kasih PPT gitu di belakangnya, nanti kan ada keluar, kita menyampaikannya. Nanti tinggal Anda pilih, bisa dicomot sana comot sini ya, oh ini dikombinasikan dengan sana, kombinasikan dengan sana, dan menjadi sebuah urutan yang lebih menarik gitu. Baik. Jadi sebelum saya sampaikan tentang ini, saya akan sampaikan dulu latar belakang sedikit, ini mengulang yang awal ya, bahwa teknik khusus pemulihan tanaman itu kan dilakukan, jadi teknik-teknik khusus yang dilakukan di dalam pemulihan tanaman, atau yang gampangnya itu dibicarakan di perkuliahan ini, itu adalah teknik-teknik yang tidak biasa dilakukan. Maksudnya tidak biasa itu, umumnya orang itu kan menggunakan pemulihan seleksi ya, seperti yang sudah dipelajari di pemulihan tanaman, kuliah pemulihan tanaman. Nah, kemarin masih ingat nggak mutasi ini masuk di bab apa gitu? Di bab besarnya apa? Lingkup apa? Masih ingat nggak? Kan kemarin ada masuk di lingkup seleksi, atau masuk di lingkup memperbanyak atau meningkatkan keragaman, ada juga yang masuk di apa kemarin ya? Yang sudah saya sampaikan di bab pertama itu. Ini masuk di mana ini? Mutasi ini kalau menurut Anda? Ada yang mau jawab? Ya, meningkatkan keragaman ya. Oke. Jadi berdasarkan latar belakang itu, kembali lagi pasti masalahnya itu adalah karena pemulihan tanaman itu modalnya adalah keragaman genetik, sementara di alam itu keragaman itu sebenarnya banyak sekali gitu ya, sebenarnya banyak sekali. Hanya manusia aja yang kurang gitu ya. Manusia pengen sesuatu, tetapi itu tidak didapatkan di alam. Dalam arti begini, kalau kemarin sudah kita bicarakan di yang pemulihan interspesifik, sebenarnya keragaman itu ada, tetapi tidak bisa diakses karena tidak bisa dilakukan persilangan. Nah, untuk yang mutasi ini, latar belakangnya sama, karena kekurangan keragaman, tetapi ini di dalam tanaman-tanaman yang kerabat jauh pun itu dicari susah gitu. Jadi orang kemudian cari alternatif lain, gimana caranya membangkitkan keragaman yang baru gitu. Akhirnya ditemukan salah satu caranya adalah dengan mutasi ini, gitu ya. Jadi nantinya mutasi ini adalah dibandingkan dengan pemulihan yang konvensional, yang seleksi biasa itu, dia minoritas. Ya kan itu tadi alasannya. Jadi ini semacam apa ya, semacam jalur tambahan gitu lah. Jalur tambahan, jalur yang tidak biasa digunakan, yang digunakan umumnya itu hanya karena memang sudah mentok jalur yang reguler itu nggak bisa dilakukan, kita cari jalur yang lain. Gitu. Oke, kita awali dari pengertian mutasi atau mutation. Apa itu mutation? Mutation is change in genes and chromosome. Gampangnya begitu, ya. Gampangnya begitu. Mutasi adalah perubahan di dalam gen dan kromosom. Kalau kita ngomong tentang gen dan kromosom itu nggak usah dijelaskan pada makhluk hidup dan seterusnya ya. Nah, kalau gen kromosom itu kan pasti pada makhluk hidup. Gitu. Nah, kalau Anda baca di buku-buku, bisa aja didefinisikan perubahan pada materi genetik misalnya gitu ya. Diwariskan maupun tidak diwariskan itu.
Memang mutasi ini nantinya ada yang diwariskan, ada yang tidak. Meskipun dia perubahan genetik, tetapi ada yang diwariskan, ada yang tidak. Artinya tidak diwariskan itu dia berubah di generasi itu atau di individu itu, tetapi ketika nanti diturunkan, dia berkembang biak di keturunan berikutnya itu sudah nggak muncul lagi, dia balik normal. Gitu. Tapi ada juga yang diwariskan. Nah, tentu saja nanti kita dalam pemilihan tanaman akan mencari mutasi-mutasi yang diwariskan, tentu saja. Kalau tidak diwariskan kan sama saja gitu ya. Oke, kemudian mutated atau kita ngomong tentang gennya ya, gen yang berubah tadi. Kemudian ada istilah mutant, yaitu organisme baru ya kan, dulunya belum ada, yang gen atau kromosomnya itu termutasi. Ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan istilah mutan ini tidak hanya untuk organisme sebenarnya, tapi kita juga bisa bicara dalam level sel. Jadi selnya sudah termutasi atau jaringannya sudah termutasi gitu ya. Tapi secara umum kita gunakan istilah mutan ini ketika kita bicara tentang organisme. Karena nanti kan kita bicara pemilihan tanaman, kita bicara tentang organisme ya. Meskipun di dalam tekniknya nanti kita bisa ngomong tentang sel, ngomong tentang jaringan. Kemudian yang terakhir istilahnya adalah mutagen, ya, yaitu agen kimia atau agen fisika yang menyebabkan mutasi tadi. Nah, kemudian mungkin bisa ditambahkan di situ, ya, Anda bisa catat. Ada istilah induced mutation, ya, induced mutation artinya mutasi kita itu menginduksi mutasi, maksudnya mutasi yang kita buat memang. Kemudian ada satu lagi istilah yang penting di dalam mutasi yaitu istilah kimera. Kimera. Tulisannya kalau bahasa Indonesia itu KIMERA, kimera ya. Tapi kalau di bahasa Inggris CHIMAER, chimerism, chimer. CHIMAER. Chimer. Apa itu chimer atau chimera? Itu adalah kondisi di mana mutasi itu terjadi tidak merata. Mutasi itu terjadi tidak merata. Jadi misalnya Anda lihat, misalnya suatu ketika ada tanaman yang dalam satu daun misalnya, ya, itu ada yang dia biasanya hijau gitu daunnya, biasanya hijau. Kemudian tiba-tiba ada yang putih sedikit gitu. Tapi putihnya bukan karena putih ini ya, putih misalnya karena apa panas, bukan begitu. Memang perubahan dari dalam secara fisiologis. Cuma sebagian saja. Ya, itu disebut kimera. Ya. Nanti kita juga akan mengenal istilah sel chimer. Sel chimer itu artinya dalam sebuah populasi sel, misalnya dalam satu jaringan gitu ya, ada mayoritasnya terdiri dari sel-sel normal, tapi ada beberapa sel yang kimera. Kimera artinya dia menyimpang atau sudah termutasi. Ya, tapi ini berbeda dengan kalau Anda dapatkan tanaman hias sekarang lagi ngetren ya, misalnya aglonema atau yang apa namanya alokasia itu ya, kan banyak yang coraknya macam-macam itu ya. Itu bukan kimera. Kalau pengertian sekarang itu bukan kimera karena kan itu ya sudah begitu kondisinya kan gitu. Kimera itu maksudnya tidak biasanya gitu. Jadi biasanya tanaman ini hijau gitu, tapi kok ada putih-putihnya sedikit. Nah, putih sedikit itu kimera. Kalau dia terjadi karena mutasi. Oke, itu satu istilah tambahan yang perlu Anda catat. Nanti ini akan kita gunakan istilah itu di pertemuan berikutnya, bab berikutnya atau pembicaraan berikutnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, keuntungan dari menggunakan mutasi untuk pemuliaan ya, itu dia bisa men-screen. Screening itu boleh Anda katakan seleksi tahap awal lah gitu ya. Seleksi tapi masih kasar gitu ya. Pada populasi yang sangat besar. Ini jika dibandingkan dengan pemuliaan konvensional ya. Karena kalau Anda melakukan pemulihan konvensional, seleksi, Anda misalnya persilangan jagung gitu ya. Jagung itu paling berapa? Satu persilangan. Anda bisa menghasilkan paling ratusan saja gitu ya.
Ratusan itu juga tidak banyak komoditi yang bisa begitu gitu. Puluhan sampai ratusan gitu. Tetapi kalau yang mutasi ini, Anda bisa seleksi pada level sel soalnya. Jadi sel per selnya itu bisa diseleksi gitu ya. Anda memutasi satu jaringan misalnya gitu, kemudian Anda bisa lihat, diamati secara mikroskopis, setiap selnya, mana yang termutasi dan mana yang tidak, nanti bisa dipisahkan, dan itu Anda bisa lakukan dalam skala yang besar sekali, karena ya namanya sel kan ribuan ya. Kalau Anda misalnya memutasi entah dengan cara apapun nanti ya, satu petri dish gitu ya, itu kan sudah ribuan selnya. Jadi kita bisa men-screening pada populasi yang sangat tinggi. Kalau secara statistik, pemilihan tanaman itu kan semakin besar populasi yang kita miliki, kan kemungkinan untuk mendapatkan genotipe yang diinginkan juga semakin besar gitu ya. Oke, kemudian keuntungan yang berikutnya adalah sama itu ya, kan apply selection to single cells. Kalau tadi itu screen itu ya tadi saya katakan seleksi di tingkat awal gitu ya, kasar. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan seleksi di tingkat sel. Nah, biasanya ini sekaligus saya bicarakan, menyinggung sedikit ya tentang teknologinya. Nanti bisa misalnya kita mutasi jaringan tadi, karena mungkin satu ketika kita tidak bisa mengamati sel per sel, tapi kita bisa mendekati ke sana. Nah, caranya yaitu kita buat potongan yang kecil-kecil sekali, dari jaringan yang kita mutasikan tadi. Jaringannya terserah ya, mau batang, daun, atau dari biji, atau dari polen gitu. Kita potong kecil-kecil sekali, tapi kalau polen nggak mungkin dipotong-potong. Yang paling mungkin dipotong-potong kan batang atau daun ya. Dipotong tipis-tipis sekali, kecil-kecil sekali. Kemudian kita tumbuhkan. Nah, nanti maksudnya apa? Ini untuk mendekati ketika di dalam jaringan tadi itu, walaupun tidak semua selnya itu termutasi, tetapi kalau ada beberapa sel yang termutasi, nanti kan dia bisa diseparasi. Sel-sel yang termutasi, dia akan tumbuh menjadi tanaman baru, sehingga tanaman baru itu adalah menjadi tanaman yang termutasi seutuhnya, gitu ya. Tapi kalau tidak begitu kan nanti, coba Anda bayangkan, ini bayangkan saja ya. Anda bayangkan, Anda memutasikan batang lah gitu misalnya gitu ya. Saya gambar di sini aja. Memutasikan batang gitu. Ini ada, misalnya ada batang, ini dimutasikan. Kalau Anda tumbuhkan ini, misalnya nanti kemudian tumbuh daun gitu ya, tumbuh daun. Saya tanya dulu, kira-kira bisa nggak sih batang gini ditumbuhkan atau daun kecil ditumbuhkan, bisa nggak? Bisa, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ya, oke, berarti Anda sudah nyaut ya. Dengan kultur jaringan ya. Kalau saya bicara daun ditumbuhkan itu berarti dengan kultur jaringan umumnya gitu. Oke. Kalau yang saya tumbuhkan, kalau ternyata di dalam batang yang ini tadi, batang yang awal tadi, nah, kalau di dalam batang yang awal tadi ini misalnya, ini kita nggak bicara mutasinya dengan apa, belum ya, masih belum. Misalnya tadi itu yang termutasi hanya daerah sini saja misalnya, gitu ya. Berarti ketika ini tumbuh menjadi tanaman baru, yang bagian ini kan bagian yang tidak termutasi sebenarnya, ya kan? Tidak termutasi di sana, gitu. Nah, yang di akarnya juga enggak, karena yang termutasi hanya bagian sini. Jadi sel-sel yang berkembang dari daerah ini sajalah yang termutasi. Nah, lain halnya ketika saya lakukan pemotongan jaringan menjadi kecil-kecil. Jadi saya punya sel misalnya, jaringan gitu ya, punya jaringan. Ya, jaringan ini. Kemudian ini saya mutasikan secara utuh, kemudian ini saya potong kecil-kecil gitu. Oke. Kemudian masing-masing ini saya tumbuhkan, ini ditumbuhkan sendiri. Nah, ketika misalnya
tadi itu, karena kita mutasi nggak tahu bagian yang termutasi yang mana itu nggak tahu. Gitu ya. Kalau misalnya tadi yang termutasi hanya daerah sini saja gitu, sama daerah sini misalnya. Kita masih mendapat kesempatan nanti kalau ternyata dari daerah itu ini nanti ditumbuhkan menjadi tanaman baru, ini tumbuhkan menjadi tanaman baru, maka tanaman ini akan punya peluang secara keseluruhan dia menjadi tanaman yang hasil mutasi. Yang ini bukan merupakan hasil mutasi nggak masalah. Tetapi kita tidak mendapatkan kimera tadi ya, tidak mendapatkan kimera. Jadi untuk mengurangi kimera itu salah satunya adalah kita tadi membuat atau menumbuhkan sel-sel kecil dari, bukan sel-sel kecil, bagian-bagian kecil dari jaringan yang kita mutasikan itu sehingga peluang mendapatkan tanaman yang secara utuh termutasi itu lebih tinggi. Oke, kita kok sudah ke teknis ini ya, nggak apa-apa lah. Mumpung ingat gitu, nanti takut lupa. Oke, kita teruskan dulu ya. Nanti mungkin kita akan bicarakan itu lebih ke teknis, mungkin di pertemuan kedua nanti. Saya teruskan. Nah, tetapi tentu saja sebagai sebuah teknologi ada juga kelemahannya ya. Yaitu pertama, kebanyakan mutasi yang terjadi itu non-heritable, artinya dia tidak diwariskan. Nah, kan repot kalau ini tidak diwariskan. Mutasi pada jaringan itu saja ketika nanti ditanam kembali, khususnya ini kalau melalui biji ya, ternyata tidak diwariskan. Nah, kalau di dalam urusan pemulihan tanaman kan itu sesuatu yang tidak menguntungkan. Kemudian biasanya yang dibutuhkan itu adalah mutasi yang di gen-gen dominan gitu, atau setidaknya double recessive gitu ya. Tetapi faktanya sejauh ini mutasi itu kebanyakan terjadi di gen-gen resesif, ya. Jadi ya itu kelemahan gitu ya. Jadi peluangnya semakin kecil. Bentar, saya minta izin sebentar. Oke, kita lanjutkan. Tetapi untuk yang kelemahan yang kedua itu bisa kita cegah, bisa kita kurangi lah setidaknya ya. Kita cegah, kita kurangi, yaitu dengan kita tidak melakukan seleksi yang ketat, di dalam kultur. Kalau kita bicara tentang kultur ya. Mutasi itu paling ideal memang dengan kultur in vitro. Jadi ketika kita habis mutasi itu kalau bisa jangan dilakukan, misalnya gini, kita seleksi tujuannya adalah untuk mendapatkan tanaman yang tahan kering misalnya gitu ya. Nah, nanti di kultur itu jangan diberikan perlakuan kering itu yang ekstrim gitu. Atau mungkin awalnya jangan dikasih perlakuan dulu. Jangan dikasih perlakuan dulu. Nanti setelah beberapa generasi baru diberi perlakuan. Itu salah satu untuk mencegah tadi kelemahan-kelemahan itu yang tidak heritable atau yang tadi. Kemudian dengan cara itu tetapi Anda mungkin akan kehilangan peluang memang ya. Kalau dulu di pemulihan kan di seleksi awal itu kan sering juga kita kehilangan genotip yang sebenarnya bagus gitu ya, tapi hilang karena kita belum melakukan seleksi di sana. Oke, kemudian itu langkah selanjutnya bisa dilakukan. Kita harus menanam semua tanaman yang diregenerasikan untuk memperbesar peluang sampai menghasilkan biji, baru nanti dievaluasi di M2. M2 itu ini juga istilah yang perlu Anda mulai kenal ya. Kalau dulu di pemulihan di genetika kita mengenal istilah ada P, ada F1, ada F2, ada F3 dan seterusnya. Nah, di dalam dulu pemulihan juga Anda sudah kenal ada istilah S1, S2, artinya selving 1, selving 2.
Nah, Anda juga sudah pernah mengenal BC1, BC2, dan seterusnya. Nah, sekarang tambah lagi istilahnya. Ada M1, M2, M3, dan seterusnya. Ada di sini bahkan ada M0 ya. M0, M1, M2, dan seterusnya. Ini maksudnya adalah generasi mutasi. Jadi M0 itu maksudnya, taruhlah saya memutasi biji, M0 itu maksudnya ya biji yang saya mutasi itu namanya M0. Kemudian ketika biji itu saya tanam, dia menjadi M1, menjadi tanaman baru itu, tanaman itu menjadi M1. Tanaman baru itu kemudian menghasilkan biji, biji itu saya tanam, nanti dia menjadi generasi M2. Gitu ya, itu istilah untuk generasi diferasi. Nanti ada istilah yang lain yaitu T. T itu adalah istilah untuk, misalnya ada T0, T1, T2, T itu untuk hasil transformasi genetik biasanya. Ya, kalau M itu mutasi, T transformasi genetik. Kemudian alternatif cara yang lain adalah dengan melakukan haploidisasi ya, galur-galur sel. Jadi sel itu juga ada galurnya nanti. Oke. Kemudian ini properties tentang mutasi ya. Jadi mutasi itu bisa meliputi sifat apapun. Jadi sifat apapun bisa mengalami mutasi. Kemudian semua transisi atau perubahan itu bisa didapati ya, dari yang perubahan morfologi yang drastis atau penyimpangan fisiologis ya, atau pada hal-hal kecil yang kita sangat sulit untuk memisahkannya karena kita nggak bisa lihat gitu ya, nggak bisa. Sebenarnya ada perubahan di situ ya, kalau kita cek dengan molekuler terjadi perubahan, tapi tidak bisa kita deteksi, tidak bisa kita screen, tidak bisa kita seleksi secara visual dengan secara konvensional. Kemudian perubahannya itu yang sebagian besar itu justru harmful sebenarnya. Harmful bagi tanaman maksudnya ya, berbahaya. Bahkan kematian itu adalah suatu hal yang sangat wajar di dalam mutasi. Jadi memutasikan sesuatu kemudian mati 70% itu sesuatu yang biasa gitu ya, sesuatu yang biasa. Oke, itu adalah properti tentang mutasi. Kemudian selanjutnya, ini contohnya tadi yang drastic morphological changes ya. Itu yang sebelah kiri itu gambar buah apa itu yang atas itu? Kenal nggak? Strawberry, Pak. Strawberry. Pernah lihat ke strawberry yang bentuknya seperti itu? Tidak, Pak. Tentu saja itu ya nggak wajar itu ya. Ya karena memang itu karena mutasi gitu. Kita nggak tahu itu mutasi karena apa. Saya nyari saja dari gambarnya. Kemudian yang sebelah bawah buah apa itu? Kiwi, Pak. Buah kiwi ya. Oke. Ada yang belum pernah makan buah kiwi? Kalau strawberry saya yakin semuanya pernah ya. Kalau kiwi saya nggak yakin semuanya sudah pernah makan gitu, karena memang jarang dan sebenarnya jarang, harganya mahal dan sebenarnya rasanya juga biasa-biasa saja gitu ya. Jadi wajar kalau kita tidak terlalu pingin buah kiwi misalnya gitu. Tapi kalau saya gini, kalau dulu itu saya itu suka mencoba-coba yang belum pernah gitu ya, yang aneh gitu ya. Dan ini kan kalau dicoba kan juga nggak masalah, buah aja gitu ya. Meskipun harganya mahal, dulu ya nyoba beli, kalau di supermarket kan bisa beli 2 biji gitu kan bisa ya. Beli dicoba, oh rasanya kayak gitu, oh ya sudah gitu. Yang penting kan sudah menggunakan rasa. Gitu ya. Oke, Anda juga bagus kan kalau mau begitu ya. Apapun dicoba-coba gitu ya. Asal sesuatu yang bukan sesuatu yang terlarang kan nggak masalah gitu. Yang penting Anda pernah merasakan. Oke, kita teruskan. Nah, mana tadi? Nah ini. Kemudian kita bicara tentang tipe-tipe mutasi. Mutasi ini mungkin akan saya sampaikan di pertemuan yang lain ya. Mutasi itu sebenarnya kalau dibuat sebagai pohon percabangan itu ada macam-macam. Nanti ada mutasi. Kalau dibedakan berdasarkan sebabnya itu mutasi apa dan apa. Berdasarkan akibatnya begini-begini. Berdasarkan mutagennya ini. Berdasarkan kejadiannya ini dan seterusnya. Nanti
Atau mungkin ada yang sudah menemukan di yang menulis tentang mutasi ya. Oke, mutasi berdasarkan tipenya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah spontan, mutasi spontan, spontaneous mutation. Ini terjadi di alam. Terjadi di alam, pokoknya berubah gitu aja tahu-tahu. Kita nggak, pasti ada sebabnya, tetapi seringkali kita tidak tahu sebabnya. Tapi yang sudah kita tahu sejauh ini biasanya sebabnya itu karena ya alam yang ekstrim. Misalnya karena apa ya, kena petir misalnya gitu ya, itu kan ekstrim ya. Kemudian panas yang luar biasa gitu. Panas yang luar biasa, maksudnya gini, tanaman yang biasanya tanaman itu nggak pernah kena panas, tapi dia kemudian kena kondisi yang ekstrim panas. Atau tanaman yang kena ekstrim dingin. Tentu saja ini bukan tanaman-tanaman yang biasa di tempat dingin. Kalau biasa di tempat dingin kan dia ini bukan sesuatu yang ekstrim ya, sesuatu yang ekstrim. Nah, beberapa hasil mutasi spontan ini punya peran ya di dalam perkembangan kultivar tanaman. Ya, Anda bisa cari nanti beberapa tanaman yang komoditi ya, beberapa komoditi yang kita makan sekarang ini, itu beberapa itu dulunya itu hasil dari mutasi spontan. Dulunya hasilnya nggak kayak gitu menurut literatur ya. Dulunya aslinya nggak seperti itu, kemudian karena ada mutasi spontan, mutasi dari alam, kemudian berubah menjadi, dan kemudian juga tercampur dengan upaya manusia, campur dengan upaya pemulihan manusia, sehingga menjadi komoditi yang sekarang ini kita kenal. Salah satu yang masih saya ingat itu, kalau tidak salah, jagung ya, ancient jagung purba, jagung kuno ya. Itu kan tidak seperti jagung yang kita kenal sekarang ini. Anda nanti coba, saya mungkin pernah sampaikan ke Anda kalau kita sudah pernah ketemu di kuliah ya. Anda nanti coba cari ini. Namanya Theosinte, itu nenek moyangnya jagung. Itu awalnya tidak seperti jagung yang sekarang kita kenal itu. Karena mengalami mutasi, kemudian juga mengalami langkah-langkah pemulihan, akhirnya menjadi jagung yang seperti sekarang ini. Oke, kemudian tapi sayangnya ini tidak bisa menjadi basis pemulihan ya, karena kan tadi jumlahnya itu di mana munculnya kita nggak tahu, populasinya biasanya hanya kecil gitu ya, kadang-kadang sulit dideteksi, sehingga untuk masuk di dalam kancah pemulihan itu maksudnya betul-betul dipolakan di pemulihan gitu sulit, kecuali kalau yang memang sudah ada, kemudian kebetulan ini diperbaiki dengan pemulihan, bisa. Ya, tapi itu sesuatu yang sangat jarang kita temui. Nah, kemudian itu mungkin tidak akan banyak kita bicarakan nanti. Kemudian yang kedua, yaitu mutasi yang memang diinduksi, memang dibuat, induced mutation. Inilah yang nanti akan kita bicarakan selanjutnya ya. Induced mutation. Ya memang mutasinya itu kita buat, kita sengaja. Karena tadi, latar belakang yang awal tadi, kita memang pengen keragaman baru. Saya agak mundur sedikit ke belakang ya. Kalau Anda ingat, Anda pasti masih ingat dulu di genetika atau di biotek ya, tentang bagaimana karakter itu dimulai ceritanya. Masih ada yang ingat nggak bagaimana ekspresi atau karakter lah, karakter secara umum itu dimulai dari, saya tanya dulu, materi pembawa sifat itu apa? Materi pembawa sifat. Ada yang mau jawab? Ayo. Materi genetik, wes. Materi genetik. Kromosom. Oke. Masa kromosomnya yang menentukan materi genetik? Kromosom itu kan, ya DNA-nya ya. Oke lah, dijawab kromosom jika ada betulnya juga. Tapi kromosom itu kan kalau Anda ingat, komposisinya itu kan protein sama ya kromosomnya itu gitu ya. Sama DNA-nya. Ya. Sebagian besar komposisi kromosom itu adalah proteinnya sebenarnya. Tapi yang membawa sifat itu kan bukan proteinnya, tapi DNA-nya. Yang bawa DNA ya. Masih ingat nggak ceritanya dari DNA sampai muncul sifat? Masih ingat nggak? Ringkas saja. Izin jawab Pak. Seingat saya DNA itu akan membuat
akan mensintesis protein tertentu sehingga akan menjadi enzim misalkan, kemudian enzim tersebut akan menghasilkan suatu karakter tertentu. Secara singkat. Oke, ya. Ini dulu pasti kuliah dengan saya ini. Waduh. Ya, itu ya ceritanya, tapi itu ringkasnya ya. Tapi ada cerita yang lebih lengkap sedikit. DNA mengalami transkripsi, kemudian ditranslasi menjadi protein, proteinlah yang menentukan sifat. Nah, bagaimana protein kok bisa menentukan sifat? Nanti Anda baca lagi catatannya seperti apa. Nah, berarti apa? Berarti kalau DNA itu yang menentukan sifat, berarti kalau DNA itu kan hanya terdiri dari, bukan hanya ya, maksudnya hanya itu sebenarnya kan dia simpel ya. Dia terdiri dari urutan basa nitrogen, ya kan? Basa nitrogen, kemudian triplet codon itu diterjemahkan dan seterusnya. Ketika terjadi perubahan di dalam urutannya, perubahan itu bisa ada yang hilang atau tertambahi atau kembali dan seterusnya, itu kan berubah, susunannya berubah. Berarti kan proteinnya juga akan berubah, berarti karakternya juga akan berubah. Nah, berdasarkan itu, maka manusia berusaha tadi melakukan mutasi buatan tadi, menginduksi mutasi. Caranya macam-macam, yang sudah ditemukan ada beberapa ya. Intinya pokoknya gimana caranya kromosom itu bisa berubah, apa DNA itu bisa berubah. Entah berubah dengan cara seperti apa, pokoknya berubah. Nanti dengan berubah itu harapannya muncul rekombinasi, muncul apa namanya sifat baru, ya sifat baru. Kemudian yang sifat barunya itu awalnya kita juga nggak tahu seperti apa, pokoknya berubah gitu aja. Karena kita yakin bahwa dengan berubahnya DNA, sifatnya akan berubah. Nah, dari sifat-sifat yang berubah itu baru kita seleksi. Baru kita seleksi mana yang sesuai dengan keinginan kita, mana yang tidak. Gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak bicara tentang yang induced mutation itu. Oke. Itu tadi kalau berdasarkan tipenya ya, berdasarkan tipenya. Kalau berdasarkan perubahannya, maka mutasi itu dibedakan menjadi 3. Ada mutasi gen atau sering juga disebut sebagai point mutation atau mutasi titik. Kemudian ada mutasi kromosom. Kemudian ada mutasi genom. Mutasi gen atau mutasi titik atau point mutation, mutasi kromosom dan mutasi genom. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama adalah gen atau point mutation ya, yaitu perubahan pada sekuen. Anda masih ingat istilah sequence ya, urutan basa nitrogen dalam DNA. Perubahan secara spesifik pada sekuen DNA. Ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau urutan basa nitrogen itu berubah, satu basa nitrogen saja berubah, itu sudah akan kemungkinan mengubah protein. Ya, bisa protein baru yang terbentuk, atau bisa proteinnya masih sama protein, hanya dia berbeda propertisnya gitu ya. Masih disebut protein itu gitu, tapi dia berbeda propertinya. Atau kemudian itu tadi ada terbentuk protein yang sama, tetapi protein itu menjadi tidak normal kerjanya. Kerjanya tidak normal. Oke, kemudian mutasi titik ini berlangsung di bagian yang sifatnya molekuler ya, kecil sekali, submicroscopic level, artinya itu di bawah level mikroskopis yang kita tidak, dengan mikroskop pun kita tidak bisa melihat gitu. Kita hanya bisa melihat dengan, kalau DNA itu bisa kita lihat dengan sequencing nanti kalau urutan basa nitrogennya berubah gitu ya, dengan sequencing. Kemudian atau dengan PCR misalnya gitu. Karena kan sudah kenal PCR ya. Kemudian kadang-kadang beberapa perubahan itu dibarengi dengan munculnya sifat baru yang diwariskan. Dan dia diwariskan sebagaimana Mendel, ya, Mendel. Artinya dia itu berperan sebagai, bukan berperan, dia itu bertingkah laku ya seperti gen-gen normal pada umumnya, tapi dia sudah berubah dari gen aslinya gitu ya. Dia berperilaku seperti gen normal pada umumnya. Oke.
Itu mutasi titik atau mutasi atau point mutation ya, point mutation atau mutasi gap. Kemudian yang kedua adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom. Mutasi ini terjadi di tingkat kromosom ya, terjadi di tingkat kromosom. Biasanya ya kalau perubahannya di tingkat kromosom itu bisa apa? Itu yang di bawah itu ya, bisa duplikasi, bisa delesi. Duplikasi itu gini, ada satu segmen tertentu, tiba-tiba satu segmen itu mengganda gitu. Kalau delesi terhapus ya, tiba-tiba ada satu segmen tertentu yang hilang. Atau misalnya istilahnya itu ada di situ ya, mana ya, transpose, pokoknya dia itu balik gitu, susunannya balik, ada yang begitu. Itu perubahannya di tingkat kromosom, di tingkat kromosom. Nah tentu saja kalau tadi yang perubahan di tingkat basa nitrogen saja itu sudah memungkinkan mengubah sifat, perubahan di tingkat kromosom apalagi gitu kan, perubahannya lebih drastis gitu ya. Jadi biasanya ini sangat kelihatan perubahannya dari sisi karakter ya, ini sangat kelihatan dibandingkan dengan perubahan yang gen tadi, yang mutasi titik tadi. Yang poin kedua Anda lihat ya, kalau misalnya ada split ya, kromosom yang split, dia itu pecah gitu, kemudian dia gabung lagi, bisa dengan kromosom yang lain gitu ya, itu kan tentu saja juga akan mengubah. Jadi mungkin gennya masih tetap sama gennya. Artinya misalnya Anda bayangkan ya, sambil bayangkan, ada tanaman punya kromosom 2 pasang misalnya. Ada gen A di kromosom pertama, kemudian gen A itu lepas dari kromosom pertama, kemudian dia nempel di kromosom kedua. Dari sisi gen, dia kan tetap ada di dalam tanaman itu. Artinya dia bisa terekspresi, mengeluarkan sifat yang sama. Tetapi kejadiannya nanti bisa berbeda. Karena apa? Ekspresi gen di dalam sel itu kan kompleks sekali. Ya. Dia itu nggak sekedar ada gen kemudian terekspresi seperti sesederhana kita bicara genetika ya, waktu kuliah genetika dulu. Untuk terekspresi itu kan kompleks sekali. Dia memerlukan sebuah kompleks ya, kompleks gen yang lain, ada kompleks protein juga di situ. Yang kalau ternyata itu tidak tersedia di tempat barunya tadi di kromosom B, nah mungkin ekspresinya bisa berubah atau bisa tidak terekspresi. Gitu. Jadi itu masalahnya. Gennya mungkin tetap ada, tapi ekspresinya mungkin bisa berubah. Oke. Kemudian yang berikutnya ini apalagi ya, genome mutation ya. Perubahan di set kromosom. Nah, tetapi kalau yang perubahan set kromosom ini nanti akan kita bicarakan tersendiri ya, di bab tersendiri di setelah mutasi. Itu yang Anda kenal dengan ploidi, perubahan ploidi. Nah, kalau ini meskipun perubahannya itu skalanya lebih besar, tetapi tingkat bahayanya itu lebih rendah karena perubahannya itu total satu kromosom gitu. Jadi kromosomnya mengganda misalnya gitu ya. Dulunya 1 menjadi 2. Itu menjadi tidak lebih berbahaya dibandingkan yang kromosom tok tadi berubah. Kenapa? Karena kromosom secara utuh dia berubah. Berkurang atau tambah gitu ya. Itu genome mutation yang nanti akan kita bicarakan secara tersendiri. Oke. Nah, catatannya ini khususnya untuk pemulihan tanaman ya. Pemulihan tanaman tentu saja akan lebih tertarik ke yang gene mutation. Gene mutation ya. Kalau pemulihan mutasi ya, karena kalau nanti poliploidisasi itu orang bilang bukan mutasi, ya. Poliploidisasi. Meskipun dia mutasi juga sebenarnya. Tapi nanti soalnya biasanya pembicaraannya itu digabungkan dengan poliploidisasi yang tidak hanya dengan mutasi jalannya itu. Jadi pemulihan tanaman lebih tertarik untuk yang tadi gene mutation. Kenapa? Karena tadi perubahannya itu tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu merusak. Tetapi kalau perubahan itu kebetulan ya, kebetulan itu adalah merubah sesuatu yang kita inginkan,
maka dia akan bisa sangat menguntungkan. Ya. Kalau perubahan kromosom itu yang paling sering itu tanaman menjadi fertil gitu. Ya, kalau tanaman menjadi fertil, kalau di pemilihan tanaman kan sudah habis ceritanya, gitu, nggak bisa teruskan lagi. Oke. Kemudian mutan itu seringkali mempunyai nilai yang sangat berharga ya di dalam pemilihan tanaman, ya, sebagai sumber keragaman baru. Meskipun dulunya itu dia sesuatu yang ya karakter yang belum diketahui manfaatnya gitu. Kemudian mutagenesis ini ya, ini juga bisa menjadi sebuah instrumen ya di dalam membantu memecahkan kesulitan teknik yang berkaitan dengan persilangan, kesulitan teknis tapi ya. Misalnya di dalam tanaman itu, millet ya. Misalnya tanaman itu bunganya kecil-kecil sekali gitu. Yang sebenarnya dia ada sifat itu dan bisa disilangkan dengan cara biasa gitu, tapi sangat sulit dilakukan dengan persilangan biasa, sehingga mutasi ini menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk memunculkan sifat baru. Ya, sifat baru. Kalau yang dengan konvensional itu kan sifat baru itu kan muncul karena rekombinasi ya. Kalau ini ya muncul baru memang gitu dari gen-gen yang sudah ada. Oke. Ini cerita ringkas tentang induksi mutasi ya, induksi mutasi. Kalau yang cerita tentang mutasinya sendiri nanti ada di slide tersendiri. Saya minta izin lagi sebentar ya, 3 menit. Oke, maaf, kita lanjutkan. Ada 3 poin di situ, cerita tentang induced mutation ya. Tentu saja ceritanya tidak sependek itu sebenarnya, pasti panjang gitu ya. Tapi diambil 3 itu, Anda tahu nggak itu? Kira-kira kenapa kok 3 itu? Bedanya di mana sih 3 itu? Coba Anda renung-renungkan itu, yang 3 itu. Nggak ketemu poinnya. Setidaknya ada 2 poin lah, 2 poin. 3 lah, 3. Belum ketemu ya? Oke, saya sebutkan ya. Yang pertama, Anda lihat tahunnya dari 1925, 1927, 1928. Artinya kan dia dari sisi tahun itu kan semakin ke sini, semakin maju ya. Kemudian yang kedua, Anda lihat yang pertama itu organismenya apa itu? Fungi ya. Berarti kan dia makhluk hidup kalau kita bilang tingkat rendah gitu ya, tingkat rendah fungi, masih sederhana saja susunan organismenya. Kemudian yang kedua Drosophila. Drosophila ini dari sisi kajian ini kan sudah jauh sekali ya, genetika dan seterusnya itu kan sudah lama. Kemudian yang ketiga tanaman. Ya. Kemudian poin yang ketiga, tiga-tiganya menggunakan X-rays, sinar X. Jadi maksudnya begini itu.
mutasi itu pertama dicoba di organisme tingkat rendah, yaitu di fungi. Ternyata X-rays yang dicoba itu bisa bisa menyebabkan mutasi di fungi. Nah, saya hanya mencoba merekonstruksi jalan pikirannya ini ya. Kemudian, kalau di fungi bisa, berarti kemungkinan ini juga bisa di makhluk hidup yang tingkatnya lebih tinggi. Kemudian dicoba di Drosophila, lalat apa itu? Lalat buah ya, lalat buah. Dicoba ternyata ada indikasi mutasi juga, gitu di Drosophila. Nah, kemudian dicoba di tanaman itu jagung dan barley, ternyata X-rays itu juga bisa menimbulkan mutasi. Oke, tadi saya sebutkan sejarahnya panjang ya, saya akan tampilkan tapi sekilas saja. Nah, itu Anda bisa lihat. Maksud saya ini tidak Anda harus menghafalkan ini gitu ya, tidak. Ternyata sudah lama ceritanya mutasi itu ya. Sudah lama, dari 1667. Wah, itu sudah berapa ratus tahun yang lalu ya. Meskipun dulu mungkin tidak seperti pengertian mutasi yang kita gunakan sekarang, tapi itu sebagai awal mula jalan pikiran mutasi itu mulai dikemukakan gitu ya. Kemudian radiasi mulai dipromosi itu dimulailah gitu ya, di awal-awali gitu, menggunakan radiasi untuk mutasi baik di tanaman maupun di binatang ya. Mungkin ya, saya berpikir mungkin begini ya, berpikirnya itu dulu kalau radiasi itu kan biasanya dari atom itu ya. Mungkin dulu kan orang sudah mengalami itu, sudah mencoba nuklir, kemudian ternyata dia bisa mempengaruhi manusia, mempengaruhi binatang, bisa menyebabkan mutasi. Nah, mungkin ini juga bisa digunakan untuk tanaman gitu. Kemudian dan seterusnya itu berkembang ya. Tahun 36 pertama kali mutan varietas mutan itu dirilis, yaitu di tembakau, varietas chlorina ya, itu menggunakan X-rays di Indonesia loh ini. Tapi 1936 itu kan masih Belanda ya, masih Belanda. Oke, kemudian dan seterusnya berkembang sampai ini baru sampai tahun 2000 ya, sekarang sudah 2021 ya, masih sudah berkembang. Development of Tailing Population. Tailing itu sebuah teknologi yang memungkinkan untuk deteksi sel-sel mutasi. Ya, nanti Anda bisa baca-baca kalau ingin tahu tentang itu. Ya. Di sini nih, di dalam sejarah ini juga ada ini ya, 1944 laporan tentang mutasi dengan bahan kimia. 1949 eksperimen menggunakan gamma kobalt ya, 60 kobalt gamma untuk mutasi. Oke, saya kembali ke tadi. Nah, oke, itu nanti mungkin terakhir ini ya, terakhir. Nah, hari ini ada 3 kelompok pemulia ya, menyikapi mutasi untuk pemuliaan ini. Ada 3 kelompok pemulia. Yang pertama itu adalah yang berpendapat bahwa mutation breeding mutasi itu useless, nggak berguna, sia-sia, ngabis-ngabisin waktu, ngabis-ngabisin duit gitu ya. Karena terutama bila dibandingkan dengan konvensional gitu. Saya lanjutkan dulu. Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat, kelompok yang kedua berpendapat bahwa mutation breeding itu akan memproduksi sesuatu melalui terobosan-terobosan ya, kemudian kita
harus berupaya keras, dia bisa menjadi sebuah terobosan untuk digunakan sebagai teknologi pemulihan tanaman. Kemudian kelompok ketiga berpendapat bahwa ya mutasi itu sekedar alat saja, gitu, alat bantu. Seperti kalau dulu Anda di biotek mengenal ada istilah marker molekuler misalnya gitu ya, alat bantu saja gitu untuk membantu kegiatan yang sudah ada, Oke. Nah, saya kembali sedikit ke tadi yang pertama. Kenapa kok orang ada yang berpendapat begitu? Mutation breeding is useless. Itu memang sifatnya itu sampai sekarang. Pertama itu sifatnya itu unpredictable. Nah, kalau pemulihan tidak bisa diprediksi itu kan repot. Biasanya pemulihan yang sekarang kita lakukan itu, saya menyilangkan A dengan B, harapannya nanti akan mendapatkan tanaman ini dengan sifat ini, proporsinya sekian persen dan seterusnya. Dengan statistik kan bisa dihitung gitu ya. Tapi kalau pemulihan mutasi itu nggak bisa, karena nggak bisa begitu. Jadi barangkali nanti ada yang tertarik untuk pemilihan mutasi, ya, melakukan pemilihan mutasi. Nah, Anda bisa melakukan penelitian ini tanpa rancangan ANOVA itu maksudnya. Karena gimana mau dirancang, dampaknya aja kita nggak tahu gitu. Karena dia unpredictable, kemudian yang kedua, saya kalau lupa ya, setnya unpredictable. Kemudian gambling, ya, hampir mirip. Kalau unpredictable itu lebih ke nggak bisa diperkirakan ini nanti hasilnya mau jadi seperti apa. Kalau gambling itu lebih ke ini berhasil atau tidak ya gitu. Cara saya ini menghasilkan atau tidak gitu, itu lebih ke gambling. Sehingga ada orang yang berpendapat seperti tadi. Dia useless, ngabis-ngabisan waktu saja. Kita harus bekerja percobaan yang dengan skala yang banyak sekali gitu untuk bisa mendapatkan satu atau dua varietas yang kita inginkan. Jadi efek untuk faktor untung-untungannya itu tinggi sekali. Nah, itulah makanya salah satu strategi yang bisa dilakukan ketika kita melakukan pemulihan mutasi itu, kita harus melakukan dengan jumlah sampel yang sangat banyak. Atau tadi dengan strategi tadi kita melakukan mutasi, kemudian kita tadi potong-potong kecil-kecil menjadi sangat banyak gitu ya. Itu adalah salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Satu lagi catatan. Lalu kenapa? Kemudian mungkin Anda bertanya-tanya, lalu kenapa mutasi ini yang katanya itu tadi unpredictable, terus sifatnya gambling gitu ya, kok masih juga dilakukan? Ada orang yang melakukan sampai sekarang gitu. Ya karena kembali lagi tadi itu, tujuan awal tadi itu. Karena kita sudah mentok, cari keragaman nggak ada, persilangan interspesifik nggak mungkin, atau persilangan sangat sulit dilakukan, ya ini adalah salah satu alternatif. Gimana lagi gitu ya. Ini yang alternatif yang mungkin masih bisa dilakukan untuk membangkitkan keragaman baru. Dan buktinya sekarang itu kan ada banyak ya, banyak varietas-varietas baru yang dilepas hasil dari mutasi, termasuk Indonesia itu dulu ada padi, sekarang sudah nggak ada ya, sudah nggak keluar lagi. Padi, saya lupa Gamma kalau nggak salah namanya itu hasil radiasi. Oh, sudah berapa puluh tahun yang lalu, terkenal sekali dulu. Ya, itu hasil radiasi. Ternyata bisa dihasilkan gitu, artinya orang tetap menggunakan itu. Oke, itu ya. Oke, terakhir ini saya mau tebak-tebakan ini. Bukan tebak-tebakan sih, kalau Anda misalnya mau atau diminta untuk melakukan, ini saya tutup dulu biar saya bisa berinteraksi ya. Ini saya tutup dulu, saya kembali ke, nah silakan kalau mau buka videonya. Kalau Anda diminta untuk mutasi gitu misalnya,
Ayo silakan yang memungkinkan dibuka videonya, dibuka videonya. Kalau Anda ditawari untuk melakukan pemulihan mutasi gitu. Saya ingin tahu komoditi apa yang Anda mau mutasikan. Ayo, dipikir dulu setengah menit. Saya yang bertanya nih terakhir ini. Sudah setengah menit saya mau tanya. Yuniar Lestari. Nah, kalau Anda ditawari, ini kamu mutasi gitu. Anda mau milih komoditi apa coba? Mungkin cabai, Pak. Masih mute kayaknya. Mungkin Cabai, oke. Pak. Saya nggak akan menilai dulu ya. Oke, cabai. Kemudian saya coba lagi siapa ini ya? David Samuel, ada nggak David Samuel? Ada, Pak. Ya, apa kamu mau mutasi apa kalau kamu diminta mutasi gitu? Wah, masih mikir. Padahal tinggal sebut ya. Masih belum terpikir, Pak. Belum terpikir? Oke lah. Masa nggak terpikir sih, kamu sukanya misalnya makan durian gitu aja kan gampang ya. Oke, saya tanya lagi yang lain. Sekarang sambil dipikir ya, David Samuel ya. Devira ada nggak Devira? Ada, Pak. Ya, silakan. Kalau Anda mau mutasi apa? Mutasi anggrek, Pak. Anggrek, oke. Berapa tadi ya? 3, tapi yang jawab baru 2 lagi. Atau kalau tadi David Samuel belum, ya berarti 3 lagi. Muhammad Nur Hadi. Ada enggak? Ada, Pak. Ya, Pak. Ya, apa coba kalau kamu? Oh, mungkin buah, Pak. Buah apa? Oh, jambu. Susah amat ya. Jambu. Wah, ini ketahuan kalau ngarang ini. Kemudian satu lagi. Tapi nanti kalau David Samuel dapat jawaban, saya mau tanya lagi. Eftitah Ardi, siapa ini? Mungkin teh, Pak. Teh, oke. David Samuel, sudah ada jawaban? Sudah, Pak. Belum. Apa? Anggur. Anggur, oke. Saya kembali ke Yuniar Lestari. Yuniar tadi menjawab apa tadi, saya lupa. Cabai, Pak. Apa tadi? Cabai. Cabai. Kenapa nggak cabai? Mungkin karena kebetulan di rumah ininya cabai sih, Pak. Jadi Ya, lebih ya. akrab aja. Yang saya tanya sekarang gini, kalau cabai itu pengen apa gitu loh? Kok harus mutasi, pengen apa gitu? Belum punya gambaran. Mungkin Jadi pedas. Cabai dari dulu udah pedas ya, oke lah. Kemudian yang kedua tadi siapa ya? Saya lupa. David Samuel tadi yang kedua ya. Kenapa tadi David Samuel apa tadi? Jawabannya? Anggur, Pak. Anggur, kenapa kok pilih anggur? Pengen ini, Pak, apa? Mungkin pengen bisa memproduksi anggur yang tanpa biji, gitu, Pak. Oh gitu. Saya pikir pengen buah anggur yang besarnya sebesar buah semangka gitu ya. Oke. Kemudian yang saya ingat aja lah, Devira, apa tadi? Iya, Pak. Saya pengen mutasi anggrek. Anggrek, kenapa anggrek? Apa alasannya? Karena bunganya bagus. Kamu suka? Oh, Iya, saya kira kamu anggrek. suka anggrek gitu. Pak, Oke. anggrek itu bisa Ya. ditanam di tanah nggak, Pak? Iya, kalau anggrek tanah ya nanamnya di tanah. Kemudian Nur Hadi, Ya, Pak. apa tadi alasannya? Ya mungkin sama sih, Pak, yang kayak jambu tapi nggak ada biji gitu, Pak. Oh, jambu nggak ada biji sudah ada kan? Jambu Iya. apa ini? Jambu air atau jambu batu? Iya, gimana, Pak? Jambu air atau jambu batu?
Jambu biji. Jambu air, Pak. Jambu air. Nah, itu kurang Oke. kerjaan namanya. Jambu air mau bikin tanpa biji lah ngapain ya? Emangnya selama ini kita kesulitan jambu air dengan bijinya kan nggak tahu dibuka beres gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau Anda nanti mau memuliakan melon tanpa biji itu pekerjaan yang sia-sia gitu ya. Nah, melon selama ini bijinya nggak bermasalah, nggak ngapain dibuat tanpa biji gitu kan. Kalau semangka itu kan bermasalah karena menyulitkan makan kan gitu. Jadi kita harus berpikir jauh ya. Oke, terakhir tadi siapa tadi ya? Eftita tadi ya. Apa tadi? Iya, Pak. Mungkin Apa alasannya? itu biar bisa di custom gitu, Pak, aroma sama rasanya. Di custom. Wah, ini berarti belum menghayati kuliahnya tadi ini berarti. Maksudnya biar Oke, ada ya. keragamannya gitu kan, Pak. Iya, tapi namanya kalau Anda tadi jawab di custom itu kan berarti Anda pengen yang seperti apa gitu kan. Oke lah, oke ya. Itu jawaban Anda. Tapi sebenarnya saya tadi biar Anda berpikir terhadap kuliah yang sudah saya sampaikan tadi itu, kira-kira kalau saya disuruh mutasi itu strateginya mutasinya bukan sekedar saya pengen ya. Pertama kan gini tadi alasannya. Pertama adalah bahwa sifat itu memang betul-betul belum ada, kan gitu kan. Kalau sudah ada, yang ngapain kita harus mutasi? Kita bisa dengan pemilihan biasa. Kemudian yang kedua, tadi kan sifatnya itu gambling, untung-untungan, ya kan? Berarti coba dari sisi kedua ini, kalau sifatnya itu gambling, untung-untungan, dan tadi bahkan bisa menyebabkan perubahan bentuk, perubahan warna, jadi rusak. Tadi belum saya sebutkan ya, tanaman kalau dimutasi itu kan bisa jadi pendek, bisa jadi daunnya lebar-lebar, macam-macam gitu. Dari poin kedua ini, coba dari 5 jawaban tadi, Anda pilih yang mana tadi? Jambu, anggrek, apa tadi? Teh, cabai, satunya anggur. Coba, berdasarkan pemikiran yang itu tadi, kalau Anda milih yang mana? Dipikirkan coba. Cabai, kenapa kok cabai? Cabai manis. Ingat, tadi kan tidak bisa diprediksi. Kita nggak bisa melakukan, saya mau melakukan mutasi ini untuk mendapatkan cabai yang manis itu nggak bisa. Yang sekarang ini bisa dilakukan itu adalah saya mutasi, arah seleksi saya memang saya mau mendapatkan cabai yang tahan kering misalnya. Bukan berarti cara mutasi tertentu itu menghasilkan cabai yang tahan kering, enggak. Tetapi karena nanti setelah dimutasi, muncul keragaman, saya seleksinya adalah seleksi tahan kering, begitu. Tahu ya cara berpikirnya ya. Jadi bukan saya mau mutasi, karena mutasi ini nanti menyebabkan tahan kering. Enggak begitu. Saya mutasi, muncul keragaman, barangkali di antara keragaman itu nanti ada yang tahan kering. Sehingga saya seleksinya adalah seleksi tahan kering. Begitu. Oke, sudah nangkap ya? Saya ulangi lagi tadi, 2 menit lagi. Dari 5 komoditi tadi, Anda milih yang mana kalau begitu? Tadi kan ada tanaman perkebunan, satunya hortikultura tadi dibagi menjadi 2, ada yang buah, ada yang bunga. Cabai itu bunga atau buah? Sayur atau buah? Sayur ya, sayur. Buah ada, sayur ada, bunga ada tadi hortikultura, ada perkebunan. Nah, Anda pilih yang mana tadi? Sekarang saya suruh milih di antara 5 tadi aja. Saya ingin melihat daya analitis Anda. Sudah 1 jam lebih ini. Ayo. Anggur, Pak. Oke, jadi PR saja kalau gitu. Ya, nanti jadi kuis ya. Setelah ini, tolong Anda tulis jawaban Anda. 5 tadi saja itu. Berdasarkan 5 tadi itu. Anda pilih yang mana, kemudian berdasarkan dasar pemikiran tadi, bahwa dia itu unpredictable, gambling, kemudian sifatnya yang berubah itu bisa macam-macam itu, Anda pilih komoditas mana tadi, kemudian alasannya apa. Nah, itu saja yang jadi kuis. Nanti silakan dijawab. Saya bikinkan ruangan deh di Google Classroom ya. Saya bikinkan ruangan di kuis berapa? Kuis 2 gitu ya. Nanti silakan Anda jawab di sana. Oke.
Kayaknya waktunya sudah terlalu panjang. Nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan kita lanjutkan di Google Classroom. Ya tidak terlalu berat banyak di sini. Gitu ya. Sementara yang di sini saya tutup dulu. Kita akan lanjutkan materi pekan depan karena materinya tadi belum selesai dan memang mutasi ini punya jatah 2 kali pertemuan. Ya. Kita teruskan pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.